Waktu awal-awal itu ORP lebih dikenal di mana sebenarnya Om, waktu 2004 itu? Ya. Saingan-saingan terberat zaman itu siapa sih? Atau tim apa namanya teman-teman itu? Ngomongin balap lebih banyak keluarnya daripada masuknya kayaknya. Positif kalau itu. Ini positif. Sepertinya ini adalah salah satu bengkel yang sangat legend di sini nih. Berarti dulu setelah pensiun itu banyak motor apa yang lebih banyak garap motor apa dulu? Zaman-zaman setelah ini. Setelah pensiun ini saya nyoba-nyoba awalnya ini Yamaha ya, kayak Jupiter. Mungkin dulu Pega Krypton kali ya? Iya, Zaman-zaman Pega Krypton. Zaman-zaman itu. Tapi yang motor untuk di race-nya Jupiter. Jupiter. Kalau di drag-nya ya Krypton kita pakai Krypton. Atau bikin bengkel sendiri tahun 2000-an. Terus akhirnya 2004 itu berarti nikahnya tahun 2000 berapa ya? 2004. 2004 itu. 2004 Akhir anak terus menikah. akhirnya ORP lah muncul Iya. ini. Waktu awal-awal itu ORP lebih dikenal di mana sebenarnya Om, waktu 2004 itu? Dikenal sebagai bengkel di tim road race sendiri apa di drag sendiri? Kayaknya di drag sih waktu itu. Waktu itu masih di drag. Waktu itu di drag. Tapi tetap drag imbang. Main di drag, main di race, imbang. Dari dulu berarti emang Dari dua-duanya. dulu, ya, dua-duanya. Kelihatan, tapi sekarang kalau sekarang kelihatan emang banyakan race sih di sini. Banyak kan race sekarang. Nah, Yang drag juga banyak, cuman apa ya, masih Lagi jenuh. bos-bosnya ini masih jenuh mungkin. Masih pada belum mulai main lagi. belum panas. Belum. Nah, kapan zaman itu dari Iko terus mulai bengkel sendiri, itu prestasi-prestasi sudah mulai didapat? Alhamdulillah ada lah masuk lah 5 besar. Besar. Ya. Saingan-saingan terberat zaman itu siapa sih? Atau tim apa namanya teman-teman itu? Kalau yang kita Lokalan, yang lokal NTB khususnya. yang lokalan siapa ya waktu itu? Lupa saya. Saking lamanya. Udah lama. Tapi waktu itu sekitaran berapa bengkel yang main waktu balap-balap drag pertama itu atau race pertama itu? Banyak. Cukup banyak? Apalagi kalau di race-nya pabrikan semua main tuh. Oh. Pabrikan semua main. Lagi naik-naiknya Iya. zaman itu berarti. Pabrikan main semua. Kita aja yang nekat. Tim privater main ikut-ikutan. coba-coba ikut-ikutan. Waktu masih ngejoki dulu sempat ada prestasi yang main keluar gitu nggak sih? Prestasi main di Biasa- Bali aja. sempat Main di di Bali. Bali aja. Kalau ke Jawa belum? Kalau ke Jawa belum. Karena memang zaman tahun segitu kan masih belum. Mungkin sangat timpang juga motor di Iya. Jawa sampai di sini. Iya. Ya sih Jawa loh lebih maju duluan Iya, sendiri. iya. Oke. Nah ini lanjut tadi, kita tadi udah di 2004. Terus 2004 ke sini itu banyakan apa aja yang dilakukan, apa aja yang dikerjakan di sini? Apa servis, drag, apa tetap? Servis tetap. Tetap servis tetap. Kalau ngomong persentase sebenarnya ngerjain banyakan mana ngerjain ini? Sebenarnya kalau kita pikir-pikir apa ya, karena faktor gimana ya? Sebenarnya banyakan di servis. Ya kan Servis. servisan, karena begini. Apa ya, kalau kita bikin kayak motor balap, masuknya banyak, tapi ini mikirnya ini yang setengah mati gitu. Lama dipikir risetnya. Beban. Beban. Nggak dapat juara atau apa kan. Jadi kepikiran. Serba kepikiran, serba nggak enak sama bos. Nggak tidur tenang, apa. nggak bisa tidur tenang nih. Kalau servisan kan udah selesai servis, sudah aman, sudah tenang. Sudah selesai, beres. Dari dulu berarti persentase tetap servis lebih banyak Tetap harian. servis. Lebih harian. banyak. Iya. Berarti ya balap ya hobi tetap. Malah tetap hobi, karena hobi. Karena hobi. Karena hobi. Berarti sebenarnya kayak yang ngomongin balap lebih banyak keluarnya daripada masuknya kayaknya. Positif kalau itu. Ini positif. Sudah positif kalau apalagi ukuran kita di NTB ini kan jarang lah.
Jarang dia pihak apa ya sponsor. Sponsor yang apa, gede-gede. jarang. Kalau di Jawa mungkin bisa lah kita hidup kayak dari balap. Iya, karena sponsornya gede-gede Ukuran juga. di Jawa. Jawa. Di NTB aduh, Iya, masih sesek-sesek. susah. 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 Mulai titik puncak lah kalau kita boleh bilang itu Mas Nova, itu sebenarnya kapan berasanya kalau di balap ini sudah cukup ya mungkin tidak, bukan buat bermaksud sombong ya, dalam artian merasa kalau alhamdulillah sudah cukup tinggi nih posisinya gitu atau cukup disegani gitu. Tahun berapa itu puncak kejayaan kita boleh bilang? Alhamdulillah sebenarnya mulai tahun-tahun itu sudah ada lah kita paling tidak kita ikut event masuk nanti 5 besar masuk ya 2005 ke atas itu tetap kita kayak podium apa itu. Alhamdulillah. Ya terus sudah gitu. Kemarin sudah agak vakum kayak di road race. Tapi ini anak ini lagi tiba-tiba pengen ikut main ya coba-coba lah. Pak vakum itu yang kapan berasa apa ada niat pengen vakum itu? Ada vakumnya kapan gitu? Sekitar baru-baru sih. 2018? 2000 pas kita pindah ke sini kayaknya. 2016? 2016. Sempat nggak pernah ikut event ya? Vakumnya nggak pernah ikut event apa? Iya nggak pernah ikut event. Agak dikurangin. Ikut tapi 1-2. Iya biasanya yang kalau event itu kayak drag itu berapa ya kita bawa motor tuh biasa sampai 8. Full tim, full pasukan. Full kelas. Full kelas mainnya. Terus jadi berapa? Jadi mungkin sekarang kayak kemarin nih bisa 2 kelas, 3 kelas. Ya meramaikan aja, meramaikan. Partisipasi. Biar nggak dikira mati. Iya. Terus anak-anak mulai kapan tiba-tiba akhirnya bangkit mulai ini? Ini masih merintis lagi. Merintis lagi? Iya, baru-baru ini sih kita ngulang lagi? Iya, baru-baru ini kita ngulang lagi lah. Karena juga mungkin faktor apa ya pindahan kita ke sini kan mindahin barang-barang agak repot. Jadi ya nggak pernah terlalu dipikirin Nggak gitu? pernah terlalu aktif di Tapi sekarang insya Allah ini mulai lagi teman-teman ini. Sempat kepikiran mau berhenti di balap, mau servis harian aja? Sempat kepikiran nggak seperti itu? Atau gimana? Sempat sih kepikiran, tapi kan memang dasarnya faktor kita hobi lagi. Jenuh gitu sempat Ada pikiran jenuh gitu di balap. Apalagi kalau balapan yang teman-teman pada tegang semua kan. Iya, stres. Bikin kita mikirnya wah kalau begini dunia balap kayak begini gini nih bikin malah bukan senang malah bikin bukan cari seneng ini ya, pada kadang ribut banyak gitu. Iya. Sebenarnya kalau kita kan ini Mas Nova sudah mengikuti dari tahun berapa gitu. Kalau kita boleh bilang tahun 1 di drag Lombok kayak gitu. Sebenarnya yang cukup membedakan atau yang kelihatan atau signifikan bedanya balap dulu zaman dulu banget sama sekarang itu apa sih Mas? Kalau dari segi atmosfer balap yang bikin akhirnya ada rasa jenuh, pasti ada perubahan yang signifikan gitu. Kalau zaman dulu balapan tuh kita bawa enjoy aja. Kalau sekarang ini kan tegangnya juga kadang apa ya faktor banyak sih. Kayak faktor motor apa kan. Iya. Kembali lagi ke banyak-banyakan isi kantong. Nah itu dia Kembali lagi isi kantong ini. Ke situ terus masalahnya. Kalau begini isi kantong. Siapa yang bermodal. Beruang. Modal besar. Itu saja sekarang. Berarti ya yang signifikan berarti lebih ke siapa yang punya duit kayaknya. Siapa yang berduit. Zaman dulu mungkin race for fun ya. Sekarang masih ada funnya, cuman tegangnya juga lebih banyak. Memang Mas Nova cukup mengikuti banget nih sebenarnya. Iya, tetap saya pantau karena memang udah apa ya hobi yang udah daging sudah. Udah daging. Ditinggal jadi bikin kangen nih. Iya. Lihat motor sekarang sebenarnya ada berapa sih? Pernah ngitung ya? Nggak pernah ngitung saking banyaknya. Iya, nggak pernah ngitung. Kalau prestasi yang
paling diingat itu, yang paling menjadi kenangan? Entah itu Om waktu dari pembalap apa sekarang, itu yang kapan sih Om? Yang paling ya istilahnya paling membanggakan lah kalau boleh bilang gitu, atau tahun membanggakan? Biasanya kalau prestasi yang kita tuh pas kayak kejurnas, event kejurnas biasanya, yang nasional itu baru Lebih pride-nya lebih gitu. ya. Tahun Nilai kapan? plusnya itu. Ingat ya tahun kapan yang pernah dapat cukup bagus di kejurnas? Kalau pas saya main kejurnas tahun 96 tuh pernah dapat saya nomor 1. Waduh, Satu itu. perjaya-perjayanya Iya. berarti jadi joki. Kalau yang selama jadi ORV kapan, pernah nggak? Dari tahun berapa ya teman-temannya? Alhamdulillah baik-baik aja. Yang ikut di event kejurnas di YCR. Tetap ada lah ya. Zaman dulu tetap Eksis. kadang podium 1, 2. Ya, terus naik lah pasti. Turun Gitu. naik, Karena yang lain juga tetap update juga Iya, gitu kan. betul. Apalagi yang kita lawan pabrikan-pabrikan. Nah itu modalnya lebih gede. Nah terus itu kemarin kan saya benar kan mau ke Risa itu. Iya, iya. Mas Didi itu sebenarnya ada koneksi apa waktu masih balap kah atau gimana sebenarnya? Saya jadi agak tertarik gitu buat nanya ini karena dia merasa tidak mau digerbek dulu atau tidak mau disambangin dulu kalau di Mas Nova belum gitu. Ya kapan waktu ini yang Iya, dari tadi? mungkin kalau mikiran karena kita rekanan sih. Kita rekanan, teman baik semua. Teman-teman ini. Mulai sama Mas Didit atau sama Pak Ding itu dari balapan apa yang kemarin-kemarin malah? Kalau sama Pak Ding dari balapan. Balapan. Dari balapan. Berarti udah Sama- CS banget iya, kan? udah CS lah. Kalau sama Mas Didit dari pas ya kita main-main ikut di event ini, event itu. Ketemu di jalan akhirnya ya. Baik lah. Teman-teman saling tukar pikiran. Ya, teman-teman ngeriset, Iya, teman teman-teman ngobrol. ngeriset. Ya. Ya sebenarnya sih kalau kita ngomong-ngomong ya, kita lihat tim drag ini sebenarnya kan kalau sesama mekanik tuh banyak ngobrol bareng kalau saya lihat. Iya. Meskipun kenyataan di luar kalau anak-anak buahnya sering-sering terjadi apa ya, bukan ya agak sering crash lah gitu. Ya mungkin karena panas-panasin kadang-kadang kalau sekarang ini. Benar. Sebenarnya harus begitu. Kalau kita mau maju, ya jangan bikin apa ya. Pokoknya kayak sama-sama mekanik, sama-sama pembalap, harus bersatu sebenarnya. Iya. Janganlah sedikit-dikit ada Clash ya. keles apa itu bikin nggak bisa maju kita. Iya di sini terus. Coba kita patokan, kita cermin lah kayak teman-teman di Jawa. Kenapa mereka cepat berkembang? Karena mereka bersatu. Benar. Karena mereka bersatu. Jadi ada kurang ini, kurang itu, Saling support. saling support. Saya waktu itu Saling support. benar karena ini benar terjadi ya, sekarang masih. Iya. Waktu saya kemarin kayak ke sebelum corona ini ya, sebelum Covid ini saya ke IDC. Waktu itu saya main ke Ciduk. Terus waktu itu Kauhara bengkelnya Wimungil itu datang ada ini main ke sana. Iya. Disupport malah nggak usah dibayar, ambil aja gitu. Iya. Sama-sama saling inilah gitu kan, meskipun nanti motornya bermusuhan tapi Iya. motor gitu ya. Bermusuhan di arena saja. Jangan di luar. Jangan di luar. Kalau saling bertukar pikiran ya bisa Insya lebih Allah, maju. Insya Allah kita cepat Lebih cepat berkembangnya. cepat ketemu riset motornya. Benar. Ya di tim luar juga begitu saya lihat. Jadi beberapa tim menyerahkan motor ke tim lain sebenarnya. Iya, karena mereka saling memberi masukan kan. Memberi masukan. Mungkin kita kurangnya di sini. Kebetulan dia sudah Lebih duluan. nemuin duluan. Kayak yang simple aja nge-remap sediai apa bisa Iya. ini ke yang lain. Iya, begitu. Nah, kalau kita flashback sedikit berarti dulu kalau nginget-nginget motor drag pertama yang dibikin apa dulu? Ingat nggak? Motor drag pertama dulu saya Satria, Shogun, Krypton. Witten. Kalau race? Kalau race Poswan zaman dulu, Poswan, terus Smash, Arasi, Jupiter. Tapi Jupiter legend juga ada, tadi iya. berarti. Jupiter alhamdulillah sampai saat ini masih dia bisa. Kalau yang lain-lainnya sudah Iya, sekelas Smash kayaknya udah nggak dipakai lagi. Nggak dipakai lagi. Udah ya mungkin
apa ya, ngerisetnya udah makin bikin biaya terus nggak bisa kencang-kencang kayaknya. Kalau boleh dikatakan spesialis gitu. Spesialis kalau di ngomong race dulu, ngomong race itu nggarap motor apa sebenarnya? Kalau ngomong spesialis itu. Mungkin kalau saya gelutin satu spesialis jadinya. Tapi kebetulan saya ya ibarat dokter umum jadi semua mau dikerjain. Semua dikerjain. Semua mau dikerjain. Tapi paling banyak yang digarap apa? Jupiter kah atau apakah sebenarnya dari dulu sampai sekarang? Sembarangan. Jupiter banyak juga kayak apa ya? Jupiter, Peace Air apa semua. Sembarang lah. Sembarang sama-sama banyak dia. Sama-sama banyak. Nah, kalau drag sendiri, apa ada spesifik atau sama aja, sembarang juga? Sembarang juga. Sembarang juga drag. Nah, kalau ngomongin joki deh nih Mas. Kalau sekarang joki Mas di race dulu siapa aja joki race sekarang yang di ini bawa motor-motornya Mas? Kalau yang zaman dulu siapa ya? Awalnya sih banyak joki-joki ya kayak sekarang masih anak-anak itu. Siapa tuh? Kayak Iwan Hardi dulu ya, Irak Asa ya? Putra yang di road race. Itu joki saya yang pertama. Widri Effendi. Banyak kan ada yang pensiun juga kayaknya tuh. Ya, ada yang baru-baru dia regenerasi Regenerasi jadi pasti. dari tahun sekian ini tahun sekian ini gitu. Kalau sekarang siapa aja sekarang nih yang bawa? Kalau sekarang masih ini si Asa Putra. Kadang kayak Iwan Hardi kadang main dia di kelas X-Rider. Di kelas X-Rider. Apa reuni-reuni tipis mungkin. Gatel-gatel Ya, gitu. buat senang-senangan aja sebenarnya. Ya, termasuk anak sendiri Sekarang yang baru ini. Ya, yang untuk di road race-nya. Tahun drag sendiri sekarang siapa aja yang biasa bawa motornya ORP? Drag kebetulan itu kan apa ya, di samping karena kita jarang main sih. Kalau dulu-dulu yang biasa si Uco bawa motor saya. Uco Orda. Jauh sana di Dompu. Udah main lama semua. Iya. Nah, sekarang ini paling siapa Gilang, siapa teman-teman yang pengen coba-coba ya. Silakan gitu ya. Silakan. Nanti kita risetkan, bikinkan gitu. Coba. Gitu. Berarti kalau sekarang lebih lagi fokus ke ini ya berarti ya. Road race sebenarnya akhir-akhir ini. Road race sebenarnya ini. Berarti drag ya ngikut-ikut aja. Ya, di drag ngikut-ngikut. Tapi insya Allah kalau memang bosnya mulai bangkit lagi semua, Digarapkan. kita garap. Oke. Kita garap. Nah, ini Mas nih. Ini salah satu pertanyaan yang biasa atau banyak ditunggu-tunggu sama netizen sekalian ini. Mungkin kita mulai dari yang drag dulu deh. Nanti kita akan ngomong road race juga. Kalau drag kan tadi sekarang deh bikin motor apa aja? Misalnya FU yang lagi di road, FU bikin. FU standar porting. Standar porting 200 FU bikin. 200. Terus Matic bikin? Apa enggak pernah? Matic kemarin ada bikin. Kebetulan sekarang lagi di sana di Dompu. Oh, oke. Matic Matic-nya bikin. di Dompu, Terus temennya. Jupiter bikin ya? Jupiter 130 sama 2 taknya. 116. 16. Tapi 2 tak Ninja nggak pernah bikin? Ninja sempat kemarin bikin. Cuman ini yang lagi kebetulan nganggur lagi vakum. Lagi vakum dulu. Nah, kalau ngomong itu kita ngomongin budgetnya. Ngomongin budget. Bikin FU 155 itu range. Kalau bikin di sini dari berapa, Om? Ya ini kita ngomong di luar CDI-nya. Iya. Ke knalpot sama karbunya. Range-nya paling bawah itu teman-teman harus disiapin dari berapa gitu kalau pengen bikin di sini. Apa ya, kalau kayak bikin motor gitu, kalau saya sih sebenarnya tergantung dari yang punya motor. Jadi keinginannya gimana. Ada yang kadang buat standaran, speknya kayak begini gitu loh. Kalau ngomongin 155 porting deh. Mereka teman-teman kadang-kadang awam nih. Iya. Kita beranggapan mereka awam atau baru main. Mereka minimal itu harus siapin budget berapa yang di luar 3 item tadi untuk bikin 155 porting misalnya. Paling yang mereka siapkan kan kayak 155 porting nih ratio kan, gigi ratio, terus CDE kan, pasti CDE, karbu, knalpot. Kalau di luar itu mesin only itu perkiraan Mas Nova sendiri start budget yang harus disiapin berapa? 105 kah, dari 7 kah, atau berapa juta kah gitu? Biar teman-teman yang main kadang-kadang kan mereka bukan masalah tidak tahu apa istilahnya, bukan tidak sopan untuk buat teman. Ya biar ada gambaran gitu. Kalau pengen bawa ke sini
start budget yang disiapin berapa begitu kan. Meskipun ya sangat tergantung sih memang. Coba ya perkiraan aja lah ini kira-kira. Gini aja supaya jangan ada yang salah paham. Mendingan langsung aja datang. Oke, berarti teman-teman konsultasi aja sih langsung. Konsultasi aja, silahkan. Kita terbuka kok. Oke. Start 155 mungkin start 5-an lebih ya kali ya. Iya, kurang lebih kalau untuk anunya. Tapi kalau dia mau bikin yang tergantung lagi, seperti saya bilang, yang istimewa, yang apa bisa kan 10 kembali lagi. Bisa 10-an berarti ya, bisa lebih. Harga karburator aja sudah berapa? Iya kan? CDA, Knalpot juga mahal juga, rasio juga. Nah kalau FU 200 nih perkiraan nih, startnya bisa di bawah 5 apa start di atas, harus atas 5 kalau FU 200? Kayaknya di atas. Di atas. Iya. 7, start di 7 atau 8 kira-kira? Kalau FU 200 pengalaman di luar CDI, knalpot sama karburator. 8 ke atas. 8 ke atas 8 ya. ke atas. 130 start perkiraan dari berapa nih Mas? 130. Habis gimana? 130. Kayaknya kita bikin headnya kan sekarang. Headnya itu yang ya lumayan lagi. Lumayan lagi. 130 bisa dimulai dari sini kan? Kira. Ya, bisa. Lebih kadang. Lebih. Tergantung kekuatan. Kekuatan tetap kembali lagi ke sana. Ngomongin race nih. Race itu pasti sangat berbeda. Kalau bikin nih, sekarang lagi bikin apa nih? Biasanya di race sekarang. Jupiter masih bikin dong? Iya, Jupiter sama mau coba bikin making, terus Swan sudah lama pasti. Oke. Nah kalau bikin ada lagi nggak yang dari yang 3 nih sekarang? Ngomongin sekarang. Oke. Kalau ngomongin Swan itu bikin race itu ini ngomongin bukan part aksesoris ya, mesin oli. Kalau bikin mesin itu di ORP itu kalau race ya teman-teman mungkin buat belajar ya. Kira-kira dananya seberapa sih? Maksudnya estimasi lah. Poswan bisa start dari 6 atau malah lebih? Lebih. Apa sih yang lebih diutamakan kalau di race itu sendiri untuk settingan mesin sendiri? Settingannya kan di sampai kita harus buat motor kencang. Bagaimana biar bisa tahan? Tahan itu dia, tahan itu. Yang bikin mahal itu kayak kalau harus tahan ini. Ya. Kita bikin kencang aja bisa, tapi tahan bisa. Tahan enggak? Kalau drag kan udah set, iya, udah jalan. Sampai berapa 25 lap. Kayaknya itu yang bikin harus lebih spesial. Iya, 8 start dari 8 kira-kira ada. Kalau yang harus start 8 minimal 8 ya. Itu di luar bahan di luar lain. Iya. Kalau di total ya udah bisa gitu. Kalau yang Jupiter sendiri lebih mahal dari Poswan sendiri apa malah lebih murah untuk race sendiri? Sama kayaknya. Kalau masih Jupiter ya sama. Start 8 sama. Kalau making ini lebih kayaknya. Yang baru-baru sini. Ayo angkat ini udah mulai start belasan kayaknya. Belasan tuh makin ngeri. Makin ngeri. Nah kalau teman-teman pengen konsultasi lewat apa paling enak? Apa datang sendiri apa gimana? Kalau dari jauh atau dari gimana paling enak? Sebenarnya paling enak datang sendiri. Datang sendiri. Puas, ngobrol gimana gitu. Kekuatan budget Anda gimana gitu. Sekuat apa gitu. Kalau ini kalau kayak dari jauh gitu biasa lewat apa bisa di apa? Ya, Mungkin teman-teman kalau serius bisa di kolom komentar, nanti saya mungkin pribadi nanti saya hubungkan gitu kan. Tapi customer sebenarnya banyak dari mana sih? Dari luar atau dari luar? Banyak luar banyak Ngirim-ngirim juga. ya. Luar timur, luar timur Aja. Masa banyak kan? Banyak bos-bos bawah ya, perempuan. Perkembangan balap menurut Mas ini kan udah ini sangat pesat lah gitu ya. Gimana nih pesan Om ke teman-teman sehobi? Mungkin saya bisa berlaku ke drag dan race. Apa nih yang salah dari apa? Ya pesan-pesan Om lah ke teman-teman ini, teman-teman sehobi ini. Terbuka, terus kalau Kalau bisa ya sama temannya sama-sama saling mengisi lah, kasih masukan. Itu aja intinya. Intinya damai-damai senang-senang bareng. Aja. Senang-senang bareng.
dibawa enjoy. Oke. Enjoy. Respon Pak. Respon Pak. Ada lagi Mas yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Kayak segitu ya. Oke. Terima kasih nih Mas Nova nih. Mungkin segitu aja nih teman-teman yang bisa ngomongin ulik-ulik dari Mas Nova. Selebihnya teman-teman yang pengen bikin motor bisa main ke sini seperti Mas Nova bilang tadi. Lebih asik kalau ngobrol langsung sebenarnya. Dan maaf sudah mengganggu nih Mas malam-malam. Tadi kita mau siang sebenarnya, cuman ya hujan bro, hujan. Baca. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari episode 1 sampai episode 2 ini. Mungkin ini akan yang potong jadi 2 nanti. Ya teman-teman nggak kelamaan nontonnya, bisa jadi sejam kayaknya nih bisa nih. Kalau kita sih berasa cepet nih, tapi nggak tahu nih di kamera udah berapa menit kita nggak tahu nih. Berapa menit dan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune terus di Mojang Speed, yang sudah support juga beli produknya Mojang Speed. Thank you banget. Dan di like jika teman-teman suka video ini, di dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Kalau nggak suka nggak apa-apa, biasa. Ditulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau kalau ada yang mau dikomentari, mungkin nanti Masjid akan komentar tempat gitu. Sampai ketemu di episode-episode Gergot lainnya. Teman-teman yang mau request bisa tulis di kolom komentar juga next mau siapa. Tapi bocorannya kayaknya akan ke OMS tadi biar ya nyambung gitu kan. Sampai ketemu di episode-episode yang lain juga, nggak aja Gerbak. Kita juga sebentar lagi akan ada event gerak, mungkin ada motor dari video juga yang akan turun. Jangan lupa di subscribe juga channel Mojang Speed biar Mojang makin semangat bikin videonya. Dan have a great day and ciao. Enjoy.